kita sudah mulai beranjak teratasi stunting itu. Dari yang tadi 3, keterlibatan antara Puskesmas Sambas dan menggandeng komunitas-komunitas anak muda gitu Bu? tentang gizi itu memang sudah dilakukan secara volunter. Halo Sobat Insight Pontianak, kembali lagi bersama saya Antonia Sentia yang akan memandu acara talk show pada hari ini. Nah, di episode kali ini kita akan berbicara mengenai bagaimana sih peran puskesmas di Sambas dalam intervensi stunting. Nah, di sini saya bersama narasumber yang luar biasa, yaitu Ibu Rosa yang merupakan bidan senior yang ada di Sambas ya Bu ya, dan siap. juga merupakan kepala puskesmas di Sambas. Oke, Ibu. Mungkin Ibu bisa memperkenalkan diri lagi nih Bu kepada pemirsa Insight Pontianak, Ibu. Siap. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Bu Antoni. Iya. Antonia. Iya. Ya. Terima kasih dengan tim sudah berkunjung ke Puskesmas Sambas. Jadi pada pagi hari ini sebagaimana rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas, kami dipercayakan untuk menyampaikan beberapa strategi di puskesmas dari 28 puskesmas untuk Puskesmas Sambas mewakili menyampaikan intervensi penanganan stunting yang sudah kami lakukan. Jadi sebelumnya mungkin kami kenalkan bahwa saya adalah Kepala Puskesmas Sambas terhitung sejak 9 Januari 2022. Berarti untuk tahun ini adalah tahun yang ketiga ya saya menjabat sebagai Kepala Puskesmas. Jadi untuk penanganan stunting ini di Puskesmas Sambas, karena kita ketahui bersama bahwa untuk 10 desa yang berada di wilayah Puskesmas Sambas, ada dari tahun 2021 itu ada 3 desa yang lokus stunting ya. 3 desa lokus stunting itu yaitu Desa Sebayan, Desa Lubuk Dagang, dan Desa Tumok Manggis. Dengan berjalannya waktu, Tumok Manggis di tahun 2022 sudah keluar daripada lokus. Dan kemudian di tahun 2023 tinggal lagi 2 lokus tapi ganti desa. Tidak lagi di Desa Tumok Manggis tapi ganti Tanjung Mekar. Jadi tetap masih 2 lokus ya. Dan kemudian di tahun 2024 ini, 2023 ya. 2023 ini tinggal 1 desa lokus stunting, yaitu Desa Sebayan. Jadi dari tahun 2021 Desa Sebayan masuk, 2022 Desa Sebayan masuk, 2023 Desa Sebayan pun belum keluar dari lokus stunting. Jadi untuk Puskesmas Sambas memang sudah melakukan secara maksimal penanganan untuk stunting ini dari hulu sampai ke hilirnya. Ya, karena multifaktor tidak mudah kita menurunkan angka stunting, tapi dari strategi-strategi itu kita lihat bahwa kita sudah mulai beranjak teratasi stunting itu. Dari yang tadi 3 menjadi 2 dan menjadi 1 ya. Yang 1 inilah kita fokus melakukan intervensi. Dan kemudian intervensi itu kita memang sudah lakukan dalam siklus kehidupan, yaitu dari sejak dalam kandungan sampailah masa balita, sampailah masa anak prasekolah, sampailah di remaja, dan kemudian sampailah di usia produktifnya, sampailah ke lansianya. Itu siklus sudah kita lakukan. Dan terutama untuk siklus itu seperti bayi balita ada di posyandu, termasuk ibu hamilnya juga ada kelas bumilnya di posyandu. Dan kemudian untuk remajanya kita merambah di sekolah-sekolah.
dengan namanya aksi bergizi sudah berjalan, dan kemudian setiap minggu mereka yang remaja putri itu minum tablet tambah darah, dan kemudian ada di cross dengan pemeriksaan HB, ya. Dan kemudian yang selanjutnya itu yang di usia produktifnya itu ya seperti biasa kelas ibu hamil juga tetap dilakukan. Jadi mungkin itu beberapa gambaran dari percepatan penekanan angka stunting yang ada di Puskesmas Sambas. Kalau untuk Puskesmas ini bagaimana sih Bu memantau? Ini kan 10 desa yang di bawah Puskesmas ini. Bagaimana Puskesmas memantaunya Bu? Oh ya, untuk stunting. Kalau untuk pemantauan angka stunting ini, kita ada PJ, pemegang program gizi ya. Jadi pemegang program gizi ini sesuai dengan apa yang kemarin kita kita sampaikan pada saat kita lokmin bulanan. Setiap bulan itu kita melakukan evaluasi. Di dalam lokmin bulanan itu kita selalu melakukan evaluasi. Jadi laporan evaluasi dari pemegang program gizi, menurut beliau bahwa dari Kemenkes itu dari tahun-tahun sebelumnya, 5 tahun yang lalu, sudah sebelum COVID itu pun sudah dilakukan pemberian makanan tambahan. Cuman saat itu berupa biskuit ya, biskuit. Jadi untuk saat sekarang kita lebih ditekankan di 2 tahun terakhir ini lebih ditekankan pengolahan bahan pangan lokal. Jadi sesuai dengan arahan dari Kemenkes, dianggap bahwa biskuit itu bukan bahan dasar yang recommended untukkan balita dalam tahap tumbuh kembang, karena di dalam pengemasan biskuit itu kemungkinan ada beberapa tambahan yang mengurangi kadar daripada gizi. Jadi 2 tahun terakhir ini pemerintah pusat menghimbau kepada pemerintah daerah untuk penyaluran bahan pangan itu berupa bahan pangan lokal, dan kemudian kita sudah mulai menerapkannya, pemberian makanan pangan lokal itu yang diolah langsung oleh kadernya, dan kadernya sudah terlatih dengan kadar gizi yang memang khusus ada pelatihannya. Mungkin itu sebagai beberapa gambarannya kepada seluruh masyarakat bahwa pemerintah pusat sudah memang benar-benar peduli terhadap stunting. Kalau untuk peran edukasi gizi dalam program penanganan stunting di Puskesmas, itu gimana sih Bu strategi dari penyampaian informasi kepada masyarakat, strategi Puskesmas? Oh iya. Kalau kita ini selain daripada petugas gizinya, pemegang programnya ada, kita juga ada promkesnya. Jadi untuk kerjasama percepatan pemahaman ya, kalau namanya untuk edukasi pemahaman kepada keluarga, kepada ibunya ataupun bapaknya terhadap pendidikan ya, edukasi itu pendidikan tentang gizi itu memang sudah dilakukan secara volunteer ya, volunteer dari posyandu ke posyandu oleh pemegang program Promkes tentang stunting. Nah, dan kemudian mereka juga memaparkan bagaimana pemberian gizi yang sesuai dan seimbang. Jadi selain daripada Promkes, petugas gizi juga andil di dalam di dalam edukasi. Jadi itu rutinitas memang sudah menjadi program kerjanya dari petugas Promkes dan petugas gizi. Jadi untuk teknisnya itu mereka malahan kadang praktek langsung gitu. Iya. Untuk sebulan itu biasa dilakukan berapa kali? Posyandu kita kan ada 22 posyandu ya. Jadi setiap desa itu tetap volunteer sekali sebulan. Berarti dilakukan 1 bulan sekali di posyandu. 1 bulan sekali di posyandu, ya. Untuk ini Puskesmas sendiri ada melibatkan komunitas anak muda nggak sih Bu untuk membantu bahwa
peran anak muda gitu penting dalam mengedukasi mungkin teman-teman remaja gitu seperti itu Bu. Apakah ada keterlibatan antara Puskesmas Sambas dengan menggandeng komunitas-komunitas anak muda gitu Bu? Oh ya, terima kasih. Kalau untuk anak muda ini, memang sudah kita ada satu yang namanya wadah ya. Sekolah sehat kalau dulu ya. Sekarang ini stratifikasi sekolah ya. Jadi kita memang mempunyai kader remaja di sekolah ya. Kader remaja di sekolah yang membidangi ada kader gizi, ada kader Kesling ya, ada kader P3K. Jadi di situ itu mereka salah satu kader gizi itu yang melakukan edukasi terhadap teman-teman sebayanya. Itu merupakan program kerja daripada UKS sekolah. Dan kemudian kami puskesmas adalah pembina daripada sekolah. Jadi ada kadang-kadang sewaktu-waktu kami diundang untuk memberikan ataupun mendampingi mereka kader-kader remaja untuk memberikan edukasi ataupun menambah lagi istilahnya informasi tentang kesehatan yang update terkini gitu. Nah, jadi itu saya rasa untuk remaja kita di sekolah itu memang sudah merupakan kader penyuluh yang handal. Jadi ada beberapa sekolah yang recommended itu seperti di SMKN 1, SMA Negeri 1, dan kemudian MAN ya. Jadi sudah menjadi role model lah. Dan kemudian kami juga ada satu sekarang lagi inovasi si PKSDA, sistem informasi penjaringan anak usia sekolah dasar. Jadi di dalam situ mereka bisa melakukan screening, di screeningnya. Jadi banyak hal di situ yang bisa kita jaring. Jadi untuk remaja dan seusianya itu kita melangkah di grup terbesar yaitu grup sekolah. Jadi grup sekolah itu yang di SMA itu kurang lebih ada sekitar 3.000 siswa yang ada di bawah binaan Puskesmas Sambas. Itu ada 8 SMA ya. Jadi kurang lebih anak didiknya itu segitu. Jadi cukup besar lah populasinya. Kalau dari Ibu sendiri kan sebagai kepala puskesmas kan biasanya sosialisasi juga langsung ke lapangan kan Bu ya. Terus atau bersama kader-kader puskesmas lainnya itu sosialisasi apa sih Bu yang disampaikan kepada remaja-remaja di sekolah Bu? Oh ya, siap. Terima kasih. Jadi untuk rutinitas sekolah, sekarang sekolah sudah memang benar-benar melibatkan lintas sektor. Bukan hanya saya sebagai kepala puskesmas, Pak Camat, ya, Kapolsek saya kemarin perhatikan, kemudian dari Danramil, mereka juga undang untuk menjadi pembina upacara. Dan kemudian sudah beberapa kali saya diundang juga menjadi pembina upacara di SMP, di SMA, SMKN ya. Dan kemudian ada satu kali yang besertaan diundang. Jadi saya pun menurunkan kalau udah sekolah lininya pimpinan itu saya bisa turun kapus, KTU juga saya libatkan. Dan kemudian kalau lebih dari itu saya juga melibatkan pemegang programnya yaitu pemegang program UKS. Jadi di situ kita menyampaikan bahwa generasi remaja ini adalah cikal bakal generasi penerus bangsa yang handal. Jadi di situ itu kita menghimbau mereka benar-benar untuk minum, remaja putrinya itu minum tablet tambah darah yang dibagikan oleh sekolah seminggu sekali untuk mengangkat HB yang dikatakan bahwa Indonesia ini masih tergolong remajanya itu anemia gitu. Jadi untuk aksi bergizi itu memang kita dorong karena ada beberapa isu ya. Kita juga tidak tahu isu itu bisa benar, bisa tidak benar. Bahwa remaja putri kalau diberi tablet tambah darah, mereka itu lebih tidak minumnya
daripada minumnya. Jadi di situ kita menguatkan kepada remaja putri alangkah pentingnya tablet tambah darah itu diminum untuk menaikkan kadar HB. Karena kadar HB yang sesuai dengan standar itu 12 gram, itu sudah menggambarkan bahwa remaja putri itu kalau di dalam persiapan suatu keluarga baru itu sudah memang cukup sehat dengan HB segitu. Jadi kita di situ menghimbau remaja putri itu mau minum tablet tambah darah yang dibagikan. Karena rumor itu banyak mengatakan bau lah, asam lah, mual lah, dan sebagainya kan. Nah, jadi sebenarnya semua itu bisa teratasi kalau mereka mempunyai pengetahuan yang benar-benar mereka pahami. Jadi pada saat kita melakukan edukasi seperti itu, mereka kayaknya antusias ya. Mudah-mudahan itulah terobosan-terobosan kita terus menjawab isu-isu yang berkembang di masyarakat. Berarti Puskesmas ini sendiri sudah melibatkan lintas sektor pendidikan melalui tadi Ibu sebagai pembina upacara menyampaikan hal itu kepada siswa-siswa. Kalau untuk lintas sektor dengan pertanian gitu Bu, apakah ada Puskesmas menjalankan dengan OPD lainnya mungkin? Ya, terima kasih. Untuk saat sekarang Puskesmas Sambas dipercaya oleh tim penggerak PKK Kabupaten ya. Salah satu desanya itu mewakili lomba Bangga Kencana, yaitu kami mempercayakan desa kami itu di Tumok Manggis. Nah, di situ semua membuktikan bahwa lintas program, lintas sektor itu terlibat. Jadi kita bisa melihat bagaimana kebun PKK itu mendapatkan bibit dari pertanian dan kemudian akuarium desa mendapatkan bibit ikan dari perikanan. Dan kemudian kita juga lihat bahwa beberapa desa untuk sanitasi air bersihnya juga mendapat dari LH. Jadi mungkin keterkaitan lintas sektor itu memang luar biasa kalau saya lihat lah ya. Tapi untuk kan angka stunting sebagaimana keadaan saat sekarang ya tetaplah kita tidak bisa serta-merta menjawab. Paling tidak memang semua lintas sektor itu sudah bergerak, termasuk Polres. Mereka juga memberikan bingkisan kepada anak-anak stunting pada saat HUT ya. HUT mereka itu mereka memberikan bingkisan kepada anak-anak stunting. Jadi mereka meminta data dari Puskesmas anak-anak stunting tersebut dan kemudian dari KUA juga ada turun untuk memberikan paling tidak motivasi ya, kemudian mental, kemudian pengetahuan edukasi dari KUA. Jadi dari sisi dari sisi keagamaan lah ya. Jadi mungkin saya rasa keterlibatan lintas sektor itu sudah luar biasa lah. Dan kemudian dari desa juga saya lihat peduli. Karena di desa itu ada satu dana anggaran desa ya, yang namanya ketahanan pangan. Jadi ada beberapa desa yang melibatkan Karang Tarunanya untuk memelihara ayam, untuk meningkatkan gizi masyarakat. Nah itu ada di desa Tanjung Bugis, desa binaan kami juga. Saya lihat luar biasa kepala desanya. Ya, terima kasih. Ini Bu, terakhir itu bagaimana sih Bu Puskesmas sendiri untuk memastikan aksesibilitas layanan gizi bagi keluarga yang berisiko tinggi stunting? Untuk kan aksesibilitasnya itu kita memang sudah ada leader-leader terdepan dan kemudian pemerintah pusat, pemerintah daerah memang memperhatikan dengan teknik kader-kader kita sudah mulai dilatih. Jadi aksesnya itu kader kita sudah memang benar-benar terlatih dan terampil. Jadi ada beberapa kader yang sudah dilatih oleh pemerintah daerah, biarpun dia hanya
sepersekian orang yang dilatih, tapi kita melihat bahwa kepedulian pemerintah pusat itu terhadap aksesibilitas terhadap masyarakat supaya mudah mendapatkan pengetahuan tentang gizi ini memang sudah dititipkan kepada lini yang terdepan sekali, yaitu kader. Jadi kader itu merupakan perpanjangan tangan kami. Jadi kami untukkan tahun selanjutnya, mungkin di tahun 2025, dengan penerapan Posyandu ILP ini dengan kader yang terlatih itu, aksesibilitasnya itu, nanti di meja kelima, itu penyuluhan oleh kader. Kader ini yang sudah dilatih, kemarin kami mengutus 2 kader yang dilatih ini. Nanti 2 kader ini nanti akan kami manfaatkan sebagai narsum, supaya bukan hanya remaja seusia yang kita yang kita jaring. Ini dengan aksesibilitas ini kita berharap kader selevel mereka bisa melatih kader selevel mereka. Jadi bukan kita yang intervensi mereka, tapi mereka yang belajar untuk mengajak sesama kadernya untuk ayo kita sama-sama menambah pengetahuan supaya masyarakat kita bisa mengakses pengetahuan, tidak perlu ke puskesmas, cukup dengan kita saja. Jadi itu memang di ILP itu di meja kelima ya, meja penyuluhan oleh kader, bukan oleh petugas kesehatan. Jadi petugas kesehatan itu di meja 4 saja. Nah, jadi pelayanan. Jadi di meja 5 itu sekarang sudah dipersiapkan. Itu ke depannya itu akan kami anggarkan di dana BOK Puskesmas, kader penyuluhan kader kepada kader semua gitu. Jadi mungkin itu suatu perencanaan ke depannya karena baru tahun ini Posyandu ILP. Jadi mungkin itu sebagai informasi awal. Ini baru rencana yang belum terrealisasi, akan kami anggarkan di tahun 2025 nanti. Oke Ibu, mungkin pesan dan harapannya nih untuk masyarakat Ibu terkait bagaimana kita sama-sama mengintervensi penekanan angka stunting di Kabupaten Sambas ini. Ya, kepada masyarakat ya. Jadi memang kunci utamanya itu masyarakat memang harus banyak peduli dan banyak mengetahui bahwa faktor penyebab daripada stunting ini multifaktor, bukan hanya dari asupan ya, bukan hanya dari ekonomi saja, tapi memang sebagaimana yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan bahwa kemungkinan itu terjadi bisa saja ada penyakit penyerta yang kita lagi melakukan suatu inovasi di Posyandu Sebayan ya. Jadi salah satu inovasi itu adalah mengangkat penyakit penyerta yang kita lakukan screening dari 2 kali berturut-turut. Kalau diketemukan balita itu tidak naik berat badannya, kita wajib melakukan screening terhadap kesehatan balita tersebut. Jadi kepada masyarakat, terutama kepada para orang tua, untuk jeli terhadap tumbuh kembang anaknya. Terutama kalau anaknya itu 2 kali berturut-turut berat badannya tidak naik, kita wajib pertanyakan ataupun wajib mendatangi petugas kesehatan untuk mendapatkan informasi yang lebih update dan lebih lanjut supaya balita kita ini bisa keluar dari masalahnya, bukan masalah stunting saja, masalah tumbuh kembangnya ya. Jadi yang kita temukan di lapangan, masyarakat kita masih banyak ya, bukan banyak juga, masih ada ya, masih ada yang enggan membawa anaknya datang bertimbang ke posyandu. Itu masih kita temukan ya. Jadi kesadaran masyarakat untuk membawa orang tuanya masih belum maksimal. Jadi harapan saya ke depan, tolonglah orang tua balita untuk lebih memanfaatkan posyandu untuk menilai tumbuh kembang balitanya. Nah itu.
Kalau untuk pesan untuk anak muda Ibu dan remaja mungkin. Ya, untuk pesan anak muda dan remaja, kami kepada remaja berharap tingkatkan sisi kesehatan, terutama yang berhubungan dengan kesehatan mental, emosional ya. Karena yang paling besar kita lihat sekarang perkembangan bukan hanya masalah gizi remaja. Kalau gizi remaja hanya segelintir saja yang kita lihat dari evaluasi screening di Puskesmas Sambas yang ada di 10 desa ini, yang sekolahnya ada 8. Kita lihat dari hasil screening remaja yang di sekolah, kita tidak mengatakan bahwa angkanya tinggi, tapi ditemukan kesehatan mental, emosional anak sekolah sudah mulai ada sedikit gangguan. Dan kemudian boleh dikatakan ada yang depresi. Ya, penyebabnya banyak faktor. Kita tidak bisa menuduh sekolah, kita tidak bisa menuduh keluarga, kita tidak bisa menuduh lingkungan. Jadi ke depan memang kami pada saat evaluasi di kabupaten sudah kami sampaikan bahwa ke depan mungkin kita butuh psikologi untuk menangani mental emosional anak remaja. Itu saja. Itulah tadi Sobat Insight Pontianak, informasi yang sangat bermanfaat dari Ibu Rosa yang merupakan Kepala Puskesmas Sambas. Jadi kita harapkan ya Bu ya, informasi ini bisa dimanfaatkan sebaik mungkin bagi masyarakat agar bisa menekan angka stunting atau menghindari masalah stunting ke depan untuk anak-anak generasi berikutnya. Siap. Oke. Sobat Insight Pontianak, demikian podcast hari ini. Saya Antonia Cynthia pamit undur diri dan bersama Ibu Rosa. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Ibu, siap? Oke, Ibu, terima kasih. Mantap.